اعلموا يا إخوان رحمكم الله أن يوم هذا يوم الدين ويوم الفرق والسرور لتناول المرضى والمغفرة من الله الغفور الذي قد وعد المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات الجزيل الأجور وأذكر الله تعالى بسرور وتعليل وتفخير وتحميد إنه غفور شكور أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله وأنتم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ومقر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن الدين واتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar indama shaimu shaimun wa aftar. Allahu Akbar indama halala muhallilun wa kabbar. Allahu Akbar indama iltasamal multasim. Allahu Akbar indama afidu hunaka min ibrati wa nadim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa fadha alaihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum 'aidan ya'udu fi kulli 'am wa yatakarrar naqahum bihi min dunil dunub wa taharu fama madha syahrus siyam illa wa aqabahu asrul haji ila baitihil mutahhar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi allati la tuhsa wa ashkaruhu wa wal mustahiqu li ayyuhmada wa yushkar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalaqa faqaddar wa dabbara fayassar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibal liwa'il kautsar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma laha halal wa anwar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa'lamu annahu laysa as-sa'id man adrakal 'id wa lam yusal jadid wa khudamatul 'abid innamas sa'id man ittaqallaha fi ma yubdi wa yu'id
وفاز بجنة نعيمها لا يفنى ولا يبيد ونجا من نار حرها الشديد وقعرها بعيد وطعام أهلها الزقوم وشرابه الصديد ولباسهم القطران والحديد واعلموا أن الله تعالى أمركم ببر الوالدين وصلة الأرحام والصبر على فجر الأيام والإحسان إلى الضعفاء والأيتام. قال الله تعالى في كتابه الكريم واجتنبوا الربا في المبايعات فإنه من أكبر السيئات ومن السبع الموبقات. قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عباد الله أوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم بالجبلة الأولين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, telah genap 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Sebulan yang kita lalui dengan penuh perjuangan menuju kemenangan. Kemenangan itu kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Gaun yang indah menandai kemenangan itu dirayakan. Senyum yang merekah, tanda bahagia disunggingkan. Selain dari itu, marilah kita menengok ke belakang, tanda sukacita itu diperjuangkan oleh utusan Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumumkan puasa bagi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini jelas menunjukkan kekuatan normatif puasa yang diperuntukkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang mulia. Ada 3 makna yang terkandung dalam ayat ini. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang diwajibkan berpuasa dengan sebutan orang-orang yang beriman. Mengapa tidak dipanggil berdasarkan nama agamanya dengan sebutan orang Islam atau kaum muslimin? Perlu diketahui bahwa orang Islam memiliki 2 kategori, yakni yang pertama orang yang beriman dan yang kedua orang munafik. Penyebutan orang menunjukkan suatu sikap yang dimiliki seseorang dalam menjalankan ajaran agama Islam. Penyebutan orang yang beriman mengandung makna orang yang menjalankan ajaran Islam secara total. Antara hati dan ucapannya sama, antara kulit dan isinya sama, antara fisik dan ruhnya sama, artinya sama baiknya, tidak ada pengecualian sama sekali. Sementara itu orang munafik juga disebut sebagai orang Islam. Namun orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam secara total, berpisahnya antara apa yang ada di dalam hati dan ucapannya. Ia lebih mendahulukan penampilan daripada isi, bahkan antara kulit dan isinya berbeda. Islam kulit itu sebagai penanda bahwa luaran lebih penting daripada bagian dalamnya. Ciri utamanya penampilan dalam ucapan, bahasa tubuh maupun perilakunya seakan-akan menunjukkan penampilan terbaik sebagai pribadi muslim. Hanya saja dalam hatinya, di dalamnya dan isinya tidak menunjukkan gejala serupa dengan penampilan, bahkan berbeda sama sekali. Yang paling menonjol dari ciri orang munafik adalah kebiasaannya yang suka pamer terhadap prestasi ibadahnya.
yang seperti Sengkuni dalam cerita pewayangan, seperti Patih Danurejo dalam cerita Keraton Jawa, maupun Duryudono dalam cerita Mahabharata. Ciri ini sering disebut di dalam Al-Quran dengan yura'unan nas. Mereka sering memperlihatkan gerak-gerik ibadahnya kepada orang lain sebagai pertanda tidak adanya ketulusan dalam beragama. Karena itu puasa tidak diberikan kepada golongan kedua ini, yakni golongan munafik. Karena puasa tidak dapat dipamerkan, tidak dapat dikapitalisasi, tidak dapat dimanipulasi. Tidak ada ceritanya lapar, lemah, lemes, dan lunglai menjadi ajang pameran. Tidak seperti ibadah yang lain, seperti sholat, zakat, sedekah, membaca Al-Quran, apalagi haji yang kerap dimanipulasi sebagai nama diri dan kebanggaan seseorang. Puasa merupakan ibadah yang sangat pribadi, tidak dapat diperlihatkan sebagai kebanggaan, malahan justru memperlihatkan sisi lemah seseorang yang tidak pantas dikompetisikan dalam ajang pameran. Yang kedua, puasa bukanlah barang baru. Puasa telah dilakukan manusia setua umur manusia sendiri. Jadi tidak ada kata tidak mau berpuasa jika ternyata puasa sudah dikenal dalam peradaban manusia. Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa 40 hari untuk memohon ampunan atas kesalahannya. Nabi Ibrahim berpuasa selama 3 hari sebelum menerima kabar gembira tentang kelahiran Ismail. Nabi Musa berpuasa 40 hari sebelum menerima wahyu di Gunung Sinai. Juga ditemukan dalam tradisi agama Yahudi beragam puasa, seperti puasa Yom Kippur. Puasa juga dikenal dalam tradisi Kristen dengan puasa Rabu Abu untuk memperingati awal masa Prapaskah. Dalam agama Hindu dikenal dengan puasa Sivaratri untuk memperingati Dewa Siwa, dan juga dikenal dengan puasa Fasa yang dilakukan oleh umat Hindu selama 3 bulan. Jika demikian, syariat puasa diberikan kepada umat terbaik, yakni umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa puasa Ramadan adalah puasa istimewa karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah kebaikan yang disimpan di bulan Ramadan, sebagaimana juga sholat wusta yang disimpan di dalam sholat 5 waktu. Disimpan artinya tidak diperlihatkan. Disimpan berarti bersifat rahasia, sebagaimana kematian yang disimpan di dalam umur kita. Rahasia itu hanya dapat dibuka sesuai dengan waktunya, yakni ketika semua manusia dibuka di hari akhir. Penyimpanan rahasia itu tentu memiliki tujuan agar manusia tidak menjadikan pahala sebagai harta dunia. Pada saat itulah pahala yang disimpan itu akan mendapat kejutan pemiliknya dan diterima pada saat yang tidak diduga-duga. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada banyak contoh bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kejutan-kejutan itu sebagai balasan dari ketakwaan kita. Bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengetahui mengapa harus diperintahkan untuk menyembelih putranya, sesuatu yang berada di luar logika manusia. Namun kemudian karena dengan ketakwanya itu, maka ia kemudian ditetapkan sebagai kekasih Allah, dan akhirnya penyembelihan itu ternyata justru berbuah manis karena diganti oleh Allah berupa kambing yang sangat gemuk. Kemudian juga Nabi Musa dengan bekal ketakwaannya tidak tahu apa yang harus dihadapi ketika beliau menghadapi lautan yang begitu luas. Namun apa yang terjadi, Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkat Nabi Musa kepada batu yang ada di samping atau di sekitar pantai.
Dan apa yang terjadi? Akhirnya lautan itu terbelah menjadi 12 jalur. Juga kemudian kita dapatkan bahwa kejutan-kejutan dari Allah atas dasar atau atas hasil ketakwaan yang kita miliki pernah dialami oleh Pangeran Diponegoro ketika beliau menghadapi Belanda dan ternyata terjepit di dalam Telaga Bening, berada di sekitar Salatiga sekarang. Maka apa yang beliau lakukan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau kemudian mengucapkan satu nasyid burdah dari Bushairi dan mengatakan, wiqayatullah abnat min du'afatin minad duru wa an alim minal qutub, bahwa ketika pertolongan Allah datang maka sama sekali tidak ada gunanya benteng yang begitu kokoh, dan juga tidak ada gunanya baju besi yang melindungi fisik manusia. Apa yang terjadi? Diponegoro justru kemudian dengan pasrahnya kepada Allah, dia kemudian berteriak kepada kudanya, dan akhirnya kuda itu justru bisa berjalan di atas air, dan akhirnya Diponegoro kemudian selamat dari ancaman yang sangat berbahaya itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini merupakan buah dari ketakwaan kita semuanya, bahwa dikala kita menjalani suatu kehidupan di dalam suatu suasana yang serba sempit dan sukar, maka dengan ketakwaan Allah itu, dengan ketakwaan kita itu, maka Allah tidak akan membiarkan umatnya berada di dalam bahaya. Maka Allah tentu akan memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya itu. Yang ketiga, tujuan berpuasa menjadikan pelakunya semakin bertakwa. Kata takwa dapat diartikan sebagai ketaatan pada norma-norma agama. Tanpa puasa, apakah manusia tidak taat, tidak penurut? Manusia memiliki sifat dasar tidak penurut, alias melampaui batas. Ia mendasarkan segala tindakannya dengan ukuran keinginan, bukan dengan kebutuhan. Ini yang disebut melampaui batas. Dan segala ukuran keinginan selalu membutuhkan energi untuk mewujudkannya. Energi itu di tingkat paling dasar berasal dari asupan makanan. Marah membutuhkan energi besar agar tercipta ledakan kemarahannya. Kesombongan juga membutuhkan energi besar untuk menyalurkannya sebagai tenaga perusak. Dendam, iri, maupun dengki juga membutuhkan energi sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebaikan yang bersumber dari akal manusia. Hanya pertanyaannya, jika energi merusak sebanding dengan energi membangun, lantas aspek manakah yang harus diperkuat di satu sisi dan diperlemah di sisi yang lain? Puasa tentu akan melemahkan hantaran energi negatif ke dalam diri manusia. Setelah dilemahkan, energi perusak itu berganti menjadi energi pembangun. Pada saat itulah ketakwaan seseorang akan meningkat, karena nafsu manusia menjadi semakin penurut, tidak berkobar-kobar, dan semakin mudah dikendalikan. Jika kepenurutan ini diletakkan dalam pekerjaan, tentu akan mendapatkan hasil yang produktif. Jika kepenurutan ini diletakkan dalam jabatan, tentu akan mendapatkan keputusan yang tepat. Jika kepenurutan ini diletakkan dalam keluarga, tentu mendapatkan ketentraman dan keberkahan dalam rumah tangga. Jika kepenurutan ini diletakkan dalam lingkup pendidikan, tentu akan menghasilkan generasi yang unggul di masa yang akan datang. Jadi tujuan puasa adalah mengubah diri yang liar menjadi penurut dan beradab, yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari khutbah Idul Fitri ini, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita dapat merayakan hari raya kecil ini untuk membersihkan dan menundukkan nafsu liar kita,
dan sekaligus menjemput kejutan dari Allah yang Maha Besar, yakni bertemu dengannya dalam ridhonya, yakni surga yang kita rindukan. Tak lupa menyemai hari raya ini tidak hanya dengan berbaju baru, namun lebih dari itu bahwa hari raya sebenarnya terletak pada peningkatan ketundukan dan kesahajaan menerima titah Allah dengan segenap ketulusan dan kemurnian hati serta cinta dan kasih. Mari kita lapangkan dada, menerima kesalahan orang lain dan memohon maaf atas segala hal kepada sesama. Mudah-mudahan kesempatan suci ini dapat kita jalani dengan kesucian. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa samahu bi ilmihi ila ashabi shimal wa ashabi yamin qismatan kutibat fa kutibat ghayra anna lis sa'adati wasyaqawati ulwanan yastabin ahmaduhu subhanahu hamda awliyaihil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u wa adimu amruhu wa la ta'suh wa alaikum bi ghuddil basar fa innan nadrata sahbun min sihabi iblis. Qala ta'ala fi kitabihil karim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala duna wa fil hadis man jarra izarahu khayala lam yanzurillahi ilaihi wa alam anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fina bi nafsihi fa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin Nabi Hashim al-Arabi al-Awfa wardallahu ma'anil arba'atil khulafa was-sadatul hanafa bi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidi sahabati ahli siddiqi wal wafa wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa tariqatihim iftaqa wa anna mahum bi ulubika wa karamika wa ihsanika ya khairan tazawaza wa afa.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بالعهد إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على